Hingga semester 1 tahun 2024, industri jasa konstruksi di Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang positif. Pertumbuhan ini disokong dukungan dari pemerintah dalam memilih BUMN karya untuk membangun proyek pemerintah, serta meningkatnya daya saing nasional yang berada di peringkat 27 berdasarkan laporan World Competitiveness Ranking 2024. Dalam laporan tersebut juga menempatkan Indonesia dalam posisi 3 besar di kawasan Asia Tenggara setelah Singapura dan Thailand. Sejalan dengan kinerja sektoral yang baik, salah satu BUMN karya yang mencatatkan performa positif yakni PT PP Persero Tbk yang berhasil mencatatkan laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk yang meningkat 52,46% sebesar 147 miliar rupiah per akhir Juni lalu. Oleh karena itu, pihak manajemen PT PP berharap torehan positif laporan keuangan tersebut dapat menjadi trigger positif bagi perusahaan di sisa tahun ini. Lantas, apa saja strategi PT PP dalam memaksimalkan pembangunan konstruksi di Indonesia? Simak perbincangannya bersama dengan Direktur Utama PT PP Persero Tbk, Novel Arsyad, hanya di Spesial Dialog. Pemirsa, emiten yang akan kita ulas kali ini adalah dari sektor konstruksi, yaitu PT PP. Kita akan langsung ngobrol bersama dengan Direktur Utamanya. Ada Pak Novel Arsyad. Apa kabar Pak Novel? Baik. Thank you sudah join di sela-sela kesibukan. Sibuk banget ya Pak jadi pucuk pimpinan PT PP tuh. Enggak jalan-jalan. Enggak jalan-jalan. Kali ini lagi enggak jalan-jalan Iya, Pak. lagi kerja beneran nih. Terima kasih Mbak Prisa. Sama-sama Pak. Perkembangan dari sektor konstruksi ini kan Pak, kita sudah melewati masuk ke semester kedua 2024 ya. Tampaknya sudah jauh lebih membaik ya Pak. Ya, makasih Mbak Prisa. Jadi kalau kita lihat saat ini di PT PP ini untuk perkembangannya mulai dari pencapaian kontrak baru, terus kemudian pencapaian revenue, dan kemarin laporan keuangan kita di Juni, kondisinya sudah ya cukup baik untuk saat ini. Pencapaian kontrak baru kita kurang lebih mencapai sekitar 19 triliun sampai dengan Agustus ya, sampai dengan Agustus. Kemudian juga revenue saat ini walaupun masih sedikit di bawah rencana, tapi relatif berjalan dengan baik karena saat ini kita mempunyai kontrak-kontrak yang sedang berjalan dengan nilai yang cukup lumayan dan harus diselesaikan di tahun ini juga. Sehingga untuk mengejar revenue ini punya satu ruang yang cukup besar. Dan pasar kita baik dari sisi BUMN, kemudian APBN, dan juga sebagian APBD, serta ada swasta yang masuk di area EPC. Sehingga saat ini performance kita baik dari sisi laba di di bulan Juni itu pencapaiannya positif dan kita disupport oleh yang masih cukup besar adalah dari holding, dari induk. Dan barangkali ada hal-hal yang memang harus kita selesaikan, permasalahan-permasalahan yang ada di perusahaan anak dengan beberapa kondisi yang ada. Baik, apakah memang pernah Pak yang menjadi penyokong utama itu adalah perusahaan anak? Pada waktu mungkin dalam beberapa tahun yang lalu ya, mungkin sebelum COVID bisa jadi ada perusahaan anak yang mensupport. Bapak baru join 2023 ya Pak? Saya masuk 2020. 2020 dan setelah dan itu COVID, terus kemudian memang itu membuat pasar pasti terpengaruh sehingga kita lebih memaksimalkan pasar-pasar yang ada di APBN maupun BUMN. Karena pada saat itu pasar swasta turun jauh dengan adanya COVID dan bergerak lagi ada persiapan election, mungkin swasta masih wait and see sehingga memang kita konsentrasi ke pasar APBN dan BUMN untuk bisa lebih memastikan terkait dengan performance
maupun dari sisi kesehatan perusahaan, dari sisi keuangan. Seperti apa persiapan Pak Novel kala itu ya? 2020 kan baru mulai COVID, dan kita belum tahu juga tuh 2020 bakalan separah itu begitu ya. Meskipun Bapak juga punya track record juga dari sektor yang sama, yaitu dari Wijaya Karya ya Pak ya? Ya. Pada waktu itu yang jelas kita tidak mungkin berhenti, dan sebenarnya juga dicanangkan oleh pemerintah bahwa proyek-proyek harus berjalan semua. Sehingga ini yang juga menjadi target kita pada saat itu, yang namanya rumah sakit COVID menjadi satu proyek yang cukup besar dengan waktu yang sangat singkat untuk menanggulangi COVID tersebut. Dan ini menjadi salah satu yang bisa masuk ke pasar yang baru di kita. Dan pada saat itu juga pasar di APBN tetap terus di booster, sehingga ini kan untuk bergeraknya ekonomi. Karena kalau proyek-proyek tidak berjalan, pasti ekonomi juga akan terganggu. Dan ini menjadi sasaran kita di PP, dan alhamdulillah ya walaupun berat, tapi perlahan bisa kita atasi permasalahan yang ada sampai COVID mulai mereda di 2022, 21 akhir, 22 awal. Bapak sudah melihat ya bahwa kinerja selama COVID ini kayaknya tidak akan perform. Ya, karena kan kita kan juga harus menyesuaikan antara target perusahaan dengan pasar yang ada. Karena dalam hal ini kan dengan melihat situasi yang ada, praktis yang namanya investasi itu tidak mungkin bisa berjalan karena keterbatasan dari sisi kita sendiri, dari sisi pendanaan dan juga kelayakan bisnisnya. Sehingga dari situ arah yang kita lakukan adalah kita masuk kembali ke core bisnis kita. Karena kompetensi kita ada di situ. Dan kompetensi inilah yang bisa menghasilkan revenue maupun keuntungan buat perusahaan. Dan itulah yang terus kita maksimalkan untuk mendapatkan proyek semaksimal mungkin, namun dengan mitigasi risiko yang baik. Terus kita memastikan dari sisi cash flow-nya, dan juga tentunya karena kita ini perusahaan jasa, kita harus lebih mengutamakan hasil kerja. Hasil kerja adalah kualitas. Kualitas inilah yang bisa membuat pelanggan kita ini merasa nyaman, puas dengan hasil kerjanya. Dan inilah yang bisa menarik kita untuk market-market berikutnya. Itu yang kita lakukan, dan itu terus kita lakukan di 2022, 2023, dan sekarang 2024. Dan hasilnya pun core business ini sebenarnya memang menunjukkan bahwa kompetensi kita ada di situ. Sehingga kita, kalaupun kita masuk ke area investasi yang benar-benar align dengan bisnis core kita. Karena kalau tidak, pasti akan bermasalah. Karena kompetensi kita bukan di sana. Baik, apakah bisa dikatakan persoalan yang dihadapi oleh BUMN Karya dan termasuk juga mungkin PT-PP selama ini itu Pak, karena ya tidak fokus di core-nya itu tadi? Kalau menurut saya mengatasnamakan mungkin PT-PP ya, karena saya ada di situ, memang harus kita akui secara jujur bahwa core kompetensi kita ada di situ. Dan hampir permasalahan-permasalahan yang terjadi itu di area perusahaan perusahaan yang mengelola investasi. Nah, rata-rata dilakukan oleh perusahaan anak. Nah, disitulah karena kita belum memahami secara detail, kita tidak melihat risikonya, kita tidak melihat bagaimana marketnya, kita tidak melihat keterbatasan uang yang ada, kita tidak melihat hasilnya nanti akan seperti apa. Sehingga yang terjadi adalah melakukan investasi, menggunakan uang pinjaman dari perbankan yang tidak bisa dikembalikan secara proper. Nah, akhirnya itulah yang akan membebani perusahaan. Nah,
dengan kompetensi kita yang ada di core bisnis ini yang harus kita tingkatkan terus. Ya. Nah, tadi kita sudah sempat menyampaikan juga bahwa meraup keuntungan sampai dengan semester 1 ya Pak ya? Sekitar 147 miliar rupiah, meningkat 52,46% year on year ya Pak? Ya. Nanti akan kita bahas strategi apa sih Pak Novel yang dilakukan oleh PTPP sampai bisa mencapai hal tersebut, dan ke depannya agar bisa lebih baik lagi itu bagaimana? Kita jeda dulu ya. Spesial dialog pemirsa segera kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Spesial Dialog dan kita masih berbincang bersama dengan Direktur Utama dari PTPP, ada Pak Novel Arsyad. Bapak, pencapaian dari kinerja PTPP hingga semester 1 yang menghasilkan laba 147 miliar rupiah, ini kenaikannya cukup signifikan 52,46% year on year, itu strateginya bagaimana Pak? Ya, seperti tadi saya sampaikan di depan, memang itu membuktikan bahwa core bisnis itu yang bisa memberikan kontribusi cukup baik. Jadi core bisnis kita di konstruksi tadi, kita kembali ke core kita, dari evaluasi yang ada dengan eksekusi di proyek yang ada, itu memberikan kontribusi profit yang cukup baik. Nah, profit kita ini itu berkurang sebagian besar karena tadi saya sampaikan investasi yang tidak berjalan secara proper. Nah, sehingga inilah yang harus kita lakukan langkah perbaikannya. Nah, untuk menjaga keberlangsungan ke depan tadi, core bisnis ini tetap menjadi yang utama. Investasi tadi kita lihat, kalau yang memang beresiko terhadap bisnis jangka panjangnya, ini kita sudah mulai melakukan baik itu divestasi, kemudian kita juga melakukan restructuring. Hal-hal inilah yang kita potret dari masing-masing anak usaha kita. Ada yang mungkin sedang dalam tahap, ya kita tutup. Sehingga kita benar-benar mana anak perusahaan yang memang masih bisa menghasilkan secara profitabilitas, performance-nya masih bagus, itu kita pertahankan, kita support. Kemudian yang tidak, atau memang itu bisa memberikan kontribusi dari sisi berbeda, misalnya kita divest itu kan bisa untuk membayar beban hutang kita, dengan kita menjual, menurunkan beban hutang, sehingga hutang berbunga kita akan turun. Dengan hutang berbunga turun, beban kita akan berkurang, sehingga kita akan lebih mudah mengelola perusahaan ini. Pak Novel, jadi ketika di pasar ada mungkin tanggapan-tanggapan atau pernyataan-pernyataan seperti bahwa masalah-masalah yang terjadi di BUMN Karya itu karena ada penugasan atau karena adanya turnkey, itu bukan itu faktor utamanya Pak. Memang tadi itu investasi ya? Ya sebenarnya kalau kita bicara penugasan, gitu ya. Sampai sejauh ini PP tidak ada penugasan khusus, gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di BUMN, semua penugasan itu dilakukan manajemen risiko terlebih dahulu. Siapa yang menugaskan, kemudian nanti harus ada persetujuan dari Kementerian BUMN dan juga Kementerian Teknis terkait. Sehingga tidak bisa langsung penugasan besok kerja, gitu ya. Jadi sekarang sudah ada batas-batasnya yang dilakukan oleh Kementerian BUMN. Nah, kemudian kalau tadi di kita seperti tadi turnkey project, gitu, kita berusaha menghindari project-project yang dengan konsep pembayaran jangka panjang. Kita harus sadar diri dulu bahwa kita ini habis terkena COVID, kita jatuh dengan beban yang ada. Nah, kita mencari sesuatu yang bisa membangkitkan kita ini lebih cepat. Tapi misalnya itu adalah proyek pemerintah, itu bisa dihindari, Pak? Ya, proyek pemerintah yang kita lakukan sampai dengan saat ini, hampir 90-95% itu monthly progress. Kalaupun ada, itu milestone progress. Jadi kalau milestone itu pembayaran misalkan 20%,
40%, 60%, tapi tidak sampai dengan proyek selesai. Karena mau tidak mau itu akan berpengaruh terhadap cash flow perusahaan. Nah, hampir sebagian besar tadi saya sampaikan, proyek pemerintah, proyek BUMN, itu rata-rata monthly progress payment. Dan ini membantu kita untuk mengelola keuangan, cash flow kita. Sehingga kita bisa membuat bergeraknya perusahaan ini akan lebih ringan dan memperbaiki permasalahannya satu persatu. Betul, gitu. Karena ada progresnya bertahap. Ya, seperti itu ya Pak ya. Baik, bagaimana dengan proyek IKN Pak, perkembangannya sejauh ini? Ya, proyek IKN ini proyek yang cukup besar, dan proyek ini kebetulan PTPP diberikan kepercayaan mungkin lebih dari 11 proyek kalau tidak salah. Dan sekarang ini yang menjadi pionirnya adalah Istana. Nah, di Istana ini tuntutan terhadap kualitas ini kan sangat tinggi. Karena pertama, proyek ini bukan proyek yang sederhana, dan proyek tersebut belum tentu ada Istana 100 tahun lagi, belum tentu. Sehingga proyek yang buat PP ini adalah legacy, sehingga kita harus menghasilkan satu kualitas pekerjaan yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dan memuaskan semua pihak terkait. Nah, di IKN ini juga cukup membantu kita dari sisi revenue, cash flow, dan juga keuntungan perusahaan. Itu saya harus fair ngomong. Karena memang dengan nilai proyek yang cukup besar, waktunya singkat, kemudian tentunya itu akan dengan pembayaran yang cukup bagus juga, itu kalau saya bilang bukan cukup, tapi sangat bagus untuk membantu kami juga bisa melakukan produk kami. Tapi kan tidak hanya sekedar kami dibayar, tapi kami dibayar, kami menghasilkan kualitas yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Dan itu dengan nilai proyek di sana mungkin mencapai hampir kurang lebih 11 triliun di situ, yang harus kita selesaikan hampir semua di tahun ini. Semuanya. Jadi IKN cukup bagus buat kita, dan di sana pun progres yang berjalan pun cukup masif, dan saat ini pun berprogresnya sudah cukup tinggi sebenarnya. Baik, yang harus digarisbawahi juga bahwa proyek IKN itu keuntungannya juga besar, karena proyek ini biayanya besar dan waktunya dikerjakan singkat, begitu ya? Keuntungannya bukan besar, wajar. Wajar, baik. Nanti kita bahas. Nanti kalau besar saya ditagih nanti. Soal utang nih Pak, biasanya tuh utang tuh erat kaitannya juga dipertanyakan oleh pelaku pasar modal khususnya untuk emiten gitu ya. Nanti kita update sedikit seperti apa ya Pak ya. Kita jeda dulu. Kami kembali dengan satu segmen terakhir pemirsa, tetaplah di Spesial Dialog. Terima kasih pemirsa IDX Channel, Anda masih menyaksikan Spesial Dialog bersama dengan PTPP. Pak Novel, kita sudah di akhir talk show kita ini Pak, di segmen terakhir. Pertanyaan seputar yang menjadi kegalauan dari investor tuh biasanya soal termasuk tadi kondisi keuangan, kinerja kan sudah kita bahas Pak. Kalau dari sisi utang sedikit seperti apa sih Pak perkembangannya sejauh ini? Di PP itu kita menggunakan satu sistem ya, sistem SAP kita untuk pengendalian kita, mulai dari proses kita memilih vendor sampai nanti ditunjuknya vendor tersebut, dan setelah itu dalam proses vendor tersebut dipelaksanaan. Nah, proses tersebut itu mengendalikan bagaimana progres yang tercapai di lapangan dan hak-haknya vendor tersebut. Sehingga dengan konsep pembayaran yang berbeda-beda. Ada yang pembayaran pakai SKPDN, ada yang pembayaran pakai SCF, pembayaran bermacam-macam. Nah, itu dikendalikan dengan satu sistem. Tapi memang ada juga proses yang dilakukan oleh proyek. Kita berusaha semaksimal mungkin yang dilakukan oleh sistem ini terlaksana dengan baik dan benar. Karena dengan
kita melakukan pembayaran dengan sistem SKPDN tadi, itu prosesnya dari awal sudah disepakati dan dengan perbankan langsung. Nah, proses yang dilakukan di proyek ini yang harus kita dalamin lebih detail lagi supaya seperti mungkin didengar bahwa ada pembayaran yang terlambat, pembayaran yang kurang, segala macam. Ini ada hal-hal yang sekarang ini sedang kita perbaiki. Sehingga jangan sampai terjadi komplain-komplain yang tentunya nanti akan merugikan perusahaan. Nah, kita sedang memperbaiki ini. Dalam proses perbaikan ini ya kita terus berkomunikasi dengan vendor-vendor kita supaya permasalahan-permasalahan yang ada itu bisa segera diselesaikan. Kalau terkait dengan posisi dari utang, seberapa aman saat ini Pak terhadap kinerja keuangan dari perusahaan? Kalau dari rasio keuangan yang ada, itu masih dalam kendali yang masih berjalan untuk perusahaan ini. Karena kan selalu setiap laporan keuangan yang ada, kita lakukan evaluasi rasio-rasio keuangan yang ada, sehingga untuk memastikan going concern-nya ini bisa berjalan dengan baik, dan ya kita dalam jangka panjangnya sustain-nya harus dilakukan. Baik, satu lagi nih Pak yang cukup hangat adalah rencana menggabungkan ya Pak antara PTPP dengan Wijaya Karya. Nah itu sejauh ini progresnya seperti apa? Kayaknya masih berjalan ya Pak ya? Masih berjalan, saat ini masih pembahasan, sudah intens pembahasannya antara PP dengan Wika, sudah ada tim semua yang dilakukan secara rutin untuk melihat kondisi masing-masing. Jadi kan kita berharap pada saat di merger atau apapun itu nanti memang sudah semua dalam kondisi yang sehat. Karena jangan sampai nanti dalam kondisi yang tidak sehat tentunya pasti akan berpengaruh pada saat itu digabungkan dengan kondisi apapun itu nanti. Dan intens kita juga dengan kementerian, kita discuss, kemudian kita intens dengan kementerian untuk ikuti selalu arahan-arahan yang ada sehingga target waktu ini kita harapkan ya sesuai dari kementerian. Namun sudah intens pembahasan itu. Baik, Bapak kan pernah di kedua-duanya ya, di Wijaya Karya dan PTPP. Ada nggak perbedaan signifikan yang dirasakan sejauh ini, Pak? Dari sisi auranya itu sebenarnya hampir sama. Dan bisnis yang digelutin hampir sama juga. Jadi fokusnya sama. Ya, kalau saya lihat PP ini memang kita punya satu kekuatan di SDM yang cukup kuat, dengan personil-personilnya yang cukup kuat, kapasitasnya cukup bagus. Saya tidak bisa membandingkan karena saya sudah hampir 5 tahun tidak di sana, tapi yang menjadi concern kita adalah human capital kita, SDM kita, dengan kekuatan yang ada itulah yang kita bisa masuk ke seluruh area, kita bisa masuk tadi yang saya sampaikan di core business dan memperbaiki permasalahan-permasalahan yang ada. Dan itu yang menjadi tulang punggungnya perusahaan. Dengan SDM yang kuat, saya yakin perusahaan ini akan perform jauh lebih baik. Dengan SDM yang kuat ya, sangat menghargai SDM-nya Pak ya. Baik, Ya, terkait dengan ESG juga seperti apa sih Pak dari PTPP? Sekarang kita sudah berjalan dan kita terus tingkatkan kapasitasnya di ESG ini karena ke depan persaingan itu sudah pasti mengandung ESG ini tadi. Dan saya yakin semakin ke depan owner atau pemberi tugas itu memperhatikan hal tersebut dan itu menjadi poin penilaian atau satu objek yang harus dilakukan supaya owner ini yakin menunjuk pemberi kontraktor yang tepat untuk pelaksanaan di lapangan. Baik. Kemudian Pak, target mungkin yang biasanya investor pengen tahu itu kan, apalagi investor di pasar modal itu adalah sampai akhir tahun kira-kira target kinerja akan seperti apa yang mungkin PTPP akan lakukan, proyek apa yang saat ini selain IKN Pak yang cukup besar sedang berjalan. Saat ini kita sudah ada dan sedang tender juga proyek-proyek yang cukup besar ke depan. Kita baru saja juga mendapatkan proyek TLS dari Bukit Asam dengan nilai yang cukup besar juga. Terus kemudian proyek di Jalan Tol ini ke depan juga masih cukup besar yang bisa kita dapatkan.
kemudian proyek-proyek di area pupuk itu juga punya potensi proyek cukup besar, itu juga menjadi sasaran kita ke depan. Dan tentunya proyek BUMN yang saat ini juga kita geluti, ini masih ada potensi proyek yang cukup besar di tahun 2024 ini. Karena kita berharap kita punya makanan yang cukup kuat ini ya di 2025, sehingga pada waktu 2025 awal kita mencari proyek ini, kita sudah siap dengan revenue dari carryover, sehingga kita bisa lebih perform di sana. Berarti Bapak yakin bahwa kondisi dari PTPP akan lebih solid lagi di awal tahun 2025? Oh iya, saya yakin dengan tim yang kuat, kembali tadi saya sampaikan SDM yang kuat, itu satu modal yang kuat untuk kita bisa mencapai target kita tadi. Baik, akhir tahun Bapak yakin laba bersihnya juga akan lebih tinggi dari tahun lalu mungkin? Atau semester 1 2024 ini? Laba ini harus masih kita evaluasi, karena kita harus lakukan evaluasi yang detail terhadap anak perusahaan dulu. Kalau dari induk, saya masih punya keyakinan itu bisa tercapai. Tapi yang dari perusahaan anak, ini masih kita evaluasi. Kita evaluasi, kita tunggu berarti Pak ya. Baik. Mudah-mudahan ya Pak ya. Mudah-mudahan. Terima kasih banyak Pak Novel untuk sharing informasinya bersama Special Dialog IDX Channel kali ini. Sukses selalu untuk PTPP dan industri konstruksi di tanah air. Sampai berjumpa kembali Pak. Pemirsa IDX Channel, demikian Special Dialog kali ini, semoga menjadi referensi untuk portofolio, karir maupun juga mungkin bisnis Anda. Saya Prisa Samudatu pamit undur diri, sampai berjumpa kembali.